Halo semua, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya pada video sebelumnya mengenai Consolidated Financial Statement After Acquisition. Dan di video ini kita akan membahas case yang menggunakan cost method tapi after year of acquisition atau subsequent year, artinya tahun setelah tahun akuisisi, bukan pada tahun akuisisi. Soalnya sama, masih dari problem 4-8. Buku Advanced Accounting edisi ke-7 dari Jeter Wiley. Soal pada video sebelumnya, yang ditanyakan adalah Consolidated Financial Statement di akhir tahun 2017. Dan dengan soal yang sama, di video ini kita akan membahas Consolidated Financial Statement di akhir tahun 2018. Artinya, tahun setelah tahun akuisisi. Karena di sini di akuisisinya di tahun 2017. Di sini disajikan trial balance dari Parker dan Sid. Ciri-ciri parent menggunakan cost method adalah parent mempunyai dividend income pada trial balance-nya. Apabila parent menggunakan complete equity method, maka tidak akan ada dividend income pada Parker terkait dengan investasinya pada Sid. Dan ciri-ciri kedua adalah nilai investment in subsidiary tidak berubah dari awal akuisisi sampai dengan seterusnya. Oke, sebelumnya kita membuat computation and allocation of difference. Perhitungannya sama. Untuk computation and allocation of difference, angka yang digunakan adalah angka pada tanggal akuisisi. Jadi, perhitungan ini akan terus sama seterusnya apabila tidak ada perubahan pada investasi parent terhadap subsidiary. Jadi, di sini kita menghitung implied value, kemudian kita membagi nilainya ke parent sebesar 95% kepemilikannya, dan ke NCI 5%, kemudian kita bandingkan dengan book value, diperoleh difference, dan difference dialokasikan ke goodwill. For paper entries yang dibutuhkan, yang pertama adalah, ini yang berbeda dengan year of acquisition, apabila kita membuat laporan keuangan konsolidasi pada tahun akuisisi, tidak perlu jurnal yang pertama ini. Ini disebut dengan jurnal resiprokal. Kegunaannya adalah untuk mengadjust nilai investment in seed company, karena seperti yang kita ketahui, untuk metode cost, nilai investment in seed company tidak berubah sampai seterusnya apabila tidak ada perubahan pada investasi. Maka dari itu, untuk metode cost dan pada tahun setelah tahun akuisisi diperlukan jurnal resiprokal agar pergerakan investment in seed company sesuai dengan pergerakan return earning dari seed company. Jurnalnya Investment in Seed Company pada return earning awal Parker Company. 5.700 kita peroleh dari 29.000, ini saldo RE Seed Company awal tahun 2018 dikurang dengan 23.000, ini adalah saldo RE pada tanggal akuisisi, kita kalikan dengan persen kepemilikan, 95%. Diperolehlah 5.700. Jadi mesti diingat, untuk jurnal resiprokal, nilainya adalah sebesar saldo awal RE subsidiary pada tahun bersangkutan dikurang dengan saldo RE subsidiary ketika diakuisisi, dikalikan dengan persen kepemilikan parent terhadap subsidiary. Oke, setelah jurnal resiprokal, sama seperti sebelumnya, perusahaan akan membuat working paper entries terkait dengan dividen. Jurnalnya Dividend Income pada Dividend Declare Seed Company sebesar 19.000. Di sini Seed Company membagikan dividen 20.000 dan yang diterima oleh Parker adalah sebesar 95% dari 20.000. Jadi nilainya 19.000. Yang ketiga, kita akan mengeliminasi common stock, mengeliminasi OCC, dan mengeliminasi return earning. Return earning di sini bukan lagi 23.000 seperti pada tahun kemarin, tapi senilai 29.000. Ini merupakan saldo RE anak perusahaan atau di sini seed company pada awal tahun. Kemudian kita akan mengeliminasi investment in seed, tapi bukan lagi 160. Tapi 165.700 diperoleh dari 160.000 investasi awal,
ditambah dengan 5.700 yang kita peroleh dari jurnal resiprokal. Kemudian kita juga akan mengakui non-controlling interest, yang ini juga bukan lagi 8.421, tapi kita menggunakan saldo NCI in equity per awal tahun 2018 atau per akhir tahun 2017, yaitu senilai 8.721. Kemudian ada difference. Difference ini akan terus sama sampai dengan seterusnya, kecuali ada perubahan pada investasi parent. Berikutnya, jurnalnya sama adalah alokasi difference. Difference dialokasikan ke goodwill. Setelah kita membuat work paper entries, kita akan memindahkan work paper entries tersebut ke work paper. Dan kita masukkan di kolom eliminating entries. Kita masukkan ke income statement sampai dengan balance sheet. Oke, setelah kita masukkan, stepnya sama. Kita menghitung non-controlling interest in income. Di sini terdapat non-controlling interest 2.500 yang diperoleh dari 50.000 income seed company dikalikan 5% kepemilikan NCI sama dengan 2.500. Setelah itu baru kita menghitung consolidated balance dengan menambahkan amount Parker dengan seed company, kemudian ditambah atau dikurang dengan elimination entries, dan diperoleh controlling interest in income sebesar 102.500. Oke, setelah itu kita akan membedakan baris terakhir di income statement ke return earning statement. Setelah itu, kita menghitung dividen untuk non-controlling interest, yaitu sebesar 1.000. Diperoleh dari dividen yang diumumkan seed sebesar 20.000 dikalikan dengan 5% kepemilikannya NCI sama dengan 1.000. Oke, setelah itu kita menghitung saldo RE akhir untuk Parker, seed, kemudian kita jumlahkan juga untuk NCI-nya. Setelah itu baru kita menghitung consolidated balance. Dan diperoleh di sini RE konsolnya adalah sebesar 237.200. Setelah itu, kita pindahkan baris RE akhir ke balance sheet di bagian sini. Setelah itu, kita menghitung non-controlling interest in equity. Saldo awal NCI in equity adalah 8.721. Ini merupakan saldo akhir tahun 2017 yang menjadi saldo awal tahun 2018. Kita jumlahkan dengan 1.500 yang diperoleh dari selisih NCI in income dengan dividen yang diterima oleh NCI. 2.500 dikurang 1.000 diperoleh 1.500. Kita tambahkan dengan NCI awal, diperolehlah NCI in equity akhir tahun sebesar 10.221. Oke, setelah itu kita akan jumlahkan amount dari Parker, seed, tambahkan atau kurangkan dengan elimination entries, kemudian diperolehlah consolidated balance. Dan di sini total aset konsolnya adalah 539.921. Dan untuk liability and equity juga sama, 539.921. Oke, berikutnya kita cross check. Kenapa kita harus cross check? Karena nilai RE akhir Parker dengan nilai RE konsolidasi berbeda apabila parent menggunakan cost method. Oke, saldo awal RE untuk Parker Company adalah 149.000. Kita jumlahkan dengan jurnal resiprokal 5.700. Kita tambahkan dengan income dari Parker 74.000. Kita kurangkan dengan dividen dari seed company 19.000. Kita tambahkan dengan bagian dari income seed company yang merupakan hak dari Parker 47.500. Kita kurangkan dengan dividen yang diumumkan oleh Parker sendiri, yaitu 20.000. Dan diperolehlah nilai RE konsol 237.200. Dan nilai ini sama dengan yang ada di working paper. Oke, berikutnya kita akan meng-cross check nilai NCI in equity.
NCI awal 8.721 kita jumlahkan dengan income dari seed yang merupakan bagian untuk NCI, yaitu sebesar 2.500. Kita kurangkan dengan dividen seed yang dibagikan ke NCI, yaitu sebesar 1.000, sehingga diperoleh NCI in equity akhir tahun 10.221. Dan nilai ini sama dengan yang ada di working paper. Oke, demikian materi terkait dengan Consolidated Financial Statement after acquisition dengan case cost method dan after year of acquisition atau subsequent year. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.